Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Patra Dharma 1. Yang kami hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Endang Zailani. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf dan panitia SMP Patra Dharma 1, serta seluruh siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja puji syukur alhamdulillah, marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada majelis yang insya Allah penuh berkah ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa agama kita menjadi agama yang teladan, agama yang penuh dengan kebenaran, yakni agama Islam. Hadirin yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi pada acara Maulud Nabi ini. Semoga dengan digelarnya acara ini dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta utusannya. Sebelum acara ini dimulai, perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini, yaitu 1. Pembukaan, 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah. 3. Sambutan kepala sekolah. 4. Ceramah agama seputar Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus pembacaan doa. 5. Penutup. Bapak Ibu, para hadirin serta anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pertama ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sari tilawah. Kepada Ananda Alifia Asya serta Ananda Cantika Tristania kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira.
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih bagi Ananda. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapat pahala dan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Patra Dharma 1 kepada Bapak Andoko Setio Budi SPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz, Bapak Haji Endang, Pak Zulkifli, Bu Jana, Bu Eni, dan Bapak Ibu yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua,
sehingga sampai pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menjalankan rutinitas kita, dapat menjalankan kegiatan-kegiatan kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu halangan apapun. Mari kita juga berdoa jika di antara keluarga besar kita yang hari ini, saat ini mendapat ujian dari Allah berupa sakit, kita doakan semoga mereka bersabar dan Allah segera mengangkat sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Salawat serta salam, marilah sama-sama kita sanjungkan keribaan junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat, dan insya Allah sampai pada pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita keluarga besar SMP Patra Dharma 1 Balikpapan melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita memperingati kelahiran manusia atau orang yang sangat dicintai oleh Allah. Dan kita wajib untuk mencintainya. Karena hanya beliaulah nanti di akhir zaman, di padang mahsyar, yang sanggup untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Kita berharap pada saat itu kita semua mendapat syafaatnya. Agar kita semua bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Karena jaminan dari Rasulullah adalah semua umatnya pasti dijamin masuk surga. Rasulullah telah menggaransi kita semua, bermohon kepada Allah untuk menggaransi umatnya yang setia menjalankan sunnahnya dijamin masuk surga. Meskipun kebaikan yang ada pada umatnya itu hanya sebiji zarah. Beruntunglah kita semua yang saat ini yakin, percaya, dan mau menjalankan sunnah-sunnahnya. Karena ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang baik ini, Bapak juga sangat terharu meskipun di masa pandemi ini kita dengan segala keterbatasan yang ada, kita melaksanakan peringatan ini. Bapak berharap kalian dapat memetik hikmah dari peringatan ini. Menjadi umat yang baik, menjadi warga negara yang baik, menjadi pelajar-pelajar yang penuh dengan semangat. Yang nanti pada akhirnya kalian bisa bersaing dengan prestasi kalian. Ya, tidak menjadi generasi yang kurang semangat atau yang katakanlah yang tidak bersemangat begitu. Bapak berharap kalian tetap semangat, tetap berprestasi meskipun sekarang masih masa pandemi. Syukur alhamdulillah selama 2 pekan ini memasuki pekan kedua sekarang kita telah melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Kita semua berusaha selalu menjaga protokol kesehatan dengan ketat agar proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan dengan lancar. Insya Allah, kalau Allah meridhoi, Allah berkenan, wabah ini segera diambil atau dicabut dari muka bumi ini, dan kita bisa menjalankan kegiatan kita secara normal seperti sedia kala. Sekali lagi, Bapak berharap kalian mengikuti peringatan ini, mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa sudah ada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian untuk kegiatan ini. Bapak berharap kalian juga dapat melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya.
Alhamdulillah saat ini dari kalian itu partisipasinya cukup besar. Lebih dari 200 siswa yang saat ini mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan yang lain juga segera menyusul. Kita bisa melakukan kegiatan ini atau mengikuti kegiatan ini dari mana saja. Alhamdulillah ada sarana dan prasarana yang bisa mempermudah kegiatan kita ini. Terakhir, kami mohon kepada Bapak Ustadz, Bapak Haji Endang untuk menyampaikan hikmah daripada Maulid Nabi ini agar semangat, iman, dan takwa putra-putri kami dan keluarga besar SMP Patra Dharma 1 bisa selalu meningkat, dan meningkat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu dan kami mohon maaf apabila di dalam penyambutan dan pelaksanaan ini ada kekurangannya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andoko Setiobudi SPD yang sudah memberikan sambutan. Acara yang keempat yaitu ceramah agama yang akan dilanjutkan dengan doa kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Endang Zailani. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, meskipun kajian kita atau kegiatan kita secara online, tapi barusan Pak Ustadz bisa mendengar bahwa yang ada di rumahnya masing-masing menjawab salamnya tetap semangat, luar biasa. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Yang pertama yang utama tentunya kita bersyukur kepada Allah. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah wa syukrulillah, syukur padamu ya Allah, kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Ada pepatah Arab, ba'idun fil ain qaribun fil qalbi, meskipun jauh di mata namun selalu dekat di hati. Selanjutnya mari kita bersalawat sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Ikutin sama-sama yang ada di rumahnya masing-masing. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita muliakan bersama Bapak Handoko Setiabudi SPD selaku Kepala SMP Patra Dharma bersama seluruh Dewan Guru, Akhina Fitnah, sahabat saya, dan yang Pak Ustadz cintai, Pak Ustadz sayangi, seluruh siswa-siswi SMP Patra Dharma SMP Patra Dharma 1 Kota Balikpapan,
rahimani wa rahimakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa menyimak, mengikuti kegiatan acara peringatan Maulid Nabi meskipun dari rumahnya masing-masing. Ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan panjang umur kepada kita, kesehatan kepada kita. Tidak sedikit ada teman kita, tetangga kita, saudara kita malah saat ini berbaring karena diuji oleh Allah berupa penyakit. Kita alhamdulillah masih diberikan sehat, panjang umur, bahkan hadir meskipun dari rumahnya masing-masing menyimak dengan setia kegiatan peringatan Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amal kebaikan kita bersama. Adik-adik yang Pak Ustadz sayangi, Pak Ustadz cintai, esensi daripada peringatan Maulid Nabi itu adalah meneladani akhlak, budi pekerti, etika daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad dilahirkan menjadi orang yang sukses untuk menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua di semua kalangan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang baik, contoh ideal, figur sentral bagi kita di berbagai aspek kehidupan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang mana tadi sudah dilantunkan ya oleh qori'ah kita, salah satu siswi dari SMP Patriarma ini, surah Al-Ahzab ayat 21. Silahkan adik-adik di rumah yang memegang Qur'annya, silahkan mau dibuka ya, silahkan ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Al-ayah. Sungguh telah ada dengan sempurna. Jadi menurut ilmu nahwu ya, kod yang ada dalam kalimat laqad kana atau kananya ya, kodnya litahqiq, lamnya itu lamul ibtida, artinya taukid Ustaz. Ya. Lam di awal itu lamul ibtida, fungsinya lah taukid, menguatkan. Kod dikuatkan lagi ya. Itu harfu tahqiq juga, menguatkan. Ya. Kod itu ada maknanya litakrib, ada maknanya litahqiq. Kalau litakrib itu qad qamatis shalah, sudah dekat didirikannya sholat, itu qad litakrib. Kalau ini litahqiq, sungguh benar-benar, tidak dusta. Ya, nah, jadi ada dua penguat di dalam ayat ini. Yang pertama lamul ibtida sebagai taukid, qad juga itu adalah harfu taukid. Kana itu kananya bukan kana nakis, tapi kana tam. Ya, kana itu ada kana yang nakis, ada kana yang tam. Nah ini tam, artinya sempurna, tidak ada kekurangan dalam diri Rasulullah. Ya, sungguh sempurna pada diri Rasulullah bagi kamu uswatun hasanah. Ya,
Suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Bagi orang yang mengharap ridho Allah, yakin dan percaya akan datangnya hari akhir, serta orang-orang yang banyak berzikir mengingat Allah. Jadi ayat ini ingin menegaskan adik-adik kepada kita semua bahwa Nabi Muhammad itu adalah tauladan yang baik. Jadi figur sentral kita, contoh ideal kita adalah Nabi Muhammad. Bukan kepada artis-artis tertentu, bukan. Jadi gaya bahasa kita, gaya berpakaian kita, gaya bicara kita, bergaul kita, seyogyanya kita meniru, meneladani daripada baginda Rasulullah SAW. Yang terpenting dalam akhlaknya. Ya, kalau pakaiannya mungkin kita ada kebiasaan kalau di Indonesia ini pakainya batik, boleh-boleh saja, koko ya. Yang mau juga pakai gamis, memang kebiasaan Rasulullah karena memang di sana itu sudah merupakan suatu tradisi, memang dari turun-temurun memang pakaiannya begini. Tapi Rasulullah mencintai, artinya mencintai produk negaranya. Ya, gamis ini kan produk pakaian daripada negerinya. Negeri Mekah umumnya pakai pakaian begini. Nah, kita dianjurkan juga. Misalnya ada pakaian nih, pakaian ciri khas Indonesia. Mencintai, monggo, enggak dilarang. Enggak mesti kalau mau dikatakan Islam, ya harus gamis sehari-hari, ya enggak mesti juga. Ya, jadi ada sesuatu yang sunnah, ya artinya sunnah dilakukan, tetapi juga tidak dilarang, ya untuk kita memakai istilahnya seperti pakaian. Tapi yang terpenting itu meneladani Rasulullah itu adalah meneladani dalam akhlak, dalam perilaku. Ya. Karena ditegaskan oleh beliau dalam hadis riwayat Imam Ahmad, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, ya yang paling urgen itu, ya, yang menjadi prioritas itu adalah li utammima makarimal akhlak, supaya aku menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Rasulullah hadir untuk menjadi motivasi, inspirasi untuk kita semua adik-adik. Coba kalau kita membaca sirah nabawiyah, membaca sejarah Nabi, dari mulai Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Ya, dalam keadaan yatim. Tetapi tidak menghalangi Rasulullah untuk menjadi orang yang sukses. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita. Adik-adik mungkin alhamdulillah diberikan oleh Allah di tengah-tengah keluarga yang lengkap. Masih ada bapak, masih ada ibu. Bayangkan Rasulullah lahir ke dunia tanpa kehadiran seorang ayah. Biasanya umumnya kalau ada ayahnya setelah dibersihkan bayi digendong. Ayahnya senang, gembira, bahagia. Tak gendong kemana-mana. Oh, apalagi anak pertama. Subhanallah, luar biasa. Tapi Rasulullah tidak tanpa kehadiran seorang ayah. Siapa yang menyambut? Ibunya dan kakeknya, Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib itulah yang memberikan nama. Memberikan nama Muhammad. Yang nama itu belum dipakai oleh satu orang pun. Oleh manusia sebelum Nabi Muhammad. Jadi masih murni nama itu. Bukan niru Ustaz ya. Ya, kadang sebagian kita kan niru ya. Saya Muhammad Jailani akan niru. Tapi Nabi Muhammad itu murni asli. Manusia pertama yang dinamai oleh kakeknya sebagai bentuk kesayangan. Maknanya Muhammad itu adalah terpuji dengan suatu harapan kelak menjadi manusia yang terpuji. Dan terbukti Nabi Muhammad bukan hanya di kalangan manusia terpuji, tetapi di kalangan malaikat, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini pujian Allah. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah di atas budi pekerti yang luhur. Jadi orang dipuji itu bukan karena
banyak kekayaannya tapi sombong. Tinggi pangkatnya tapi sombong. Banyak ilmunya tapi sombong. Tetapi yang akan menjadi kemuliaan seseorang itu adalah akhlaknya, budi pekertinya. Ada orang kaya tapi sombong. Bisa dalam berteman juga adik-adik. Kamu jangan dekat-dekat orang sombong. Apalagi sudah sombong, pelit lagi. Wah, lengkap sudah. Tapi karena apa? Karena akhlaknya. Rasulullah itu sebelum diangkat menjadi nabi pun sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Dihormati, disegani, dipercaya oleh orang. Karena apa? Karena kejujuran. Jadi lahir tanpa kehadiran seorang ayah yang memberikan nama juga kakeknya. Dibawa ke Ka'bah, yang megang kunci Ka'bah itu kala itu kakeknya Abdul Muthalib. Karena seorang bangsawan dan tokoh ya yang ditokohkan dan yang dipercaya memegang kunci pintu Ka'bah. Bawa masuk. Tidak sembarangan orang masuk ke situ. Dinamai di situ. Senang, gembira, bahagia. Nah inilah mungkin juga yang menjadi landasan bahwa kita umatnya juga dianjurkan untuk bahagia dengan kelahiran Nabi. Maka umumnya kita umat Islam ya menyambut dengan senang, dengan gembira kelahiran Rasulullah. Meskipun secara tekstual ya, secara nas dalam yang tersurat di dalam ayat Al-Quran memang tidak ada yang bicara langsung tentang maulid ini, tidak ada. Tetapi secara makna tersirat ada ya yang membolehkan peringatan maulid Nabi ini. Misalnya di dalam surah Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah, demikian itu hendaklah mereka bergembira. Yang demikian itu lebih baik dari apa-apa yang mereka kumpulkan. Jadi ayat ini berbicara memang secara umum. Ketika kita dapat karunia Allah, kita dapat rahmat Allah, dianjurkan untuk bergembira, berbahagia. Misalnya naik pangkat, senang, gembira, bahagia, undang orang-orang. Ya kita bikin nasi kotak, syukuran, sedekah, itu kan dianjurkan. Ya, lulus sekolah, ya, dagangan laris, dapat jodoh, dapat kerjaan, itu kan karunia Allah. Nah, apalagi kelahiran Nabi Muhammad yang sangat ditunggu oleh umat manusia, bahkan bukan hanya umat manusia, seluruh makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini menyambut dengan senang, dengan gembira. Maka kita sudah selayaknya, sewajarnya kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah. Tapi yang terpenting tadi saya katakan, esensi daripada peringatan Nabi, ayo terutama adik-adik ya, di masa kita bagaimana berjuang, mengejar cita-cita kita. Ya, ada pepatah, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang-bintang di langit. Kun himmatuka pisuraya. Wala takun himmatuka tahtal ardi sufla. Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang-bintang yang ada di langit. Jangan kau mempunyai cita-cita di bawah tanah yang paling rendah. Tidak punya cita-cita, tidak punya harapan, tidak punya keinginan. Lemas, lemah, letoy. Bilang Pak Kepala Sekolah tadi, tidak ada semangat. Nah, dengan maulid Nabi ini, mari kita dongkrak semangat kita. Nabi Muhammad lahir, hadir sebagai inspirator yang akan menginspirasi kita semua. Motivator yang akan memberikan motivasi kepada kita semua. Bahwa keterbatasan itu bukan menjadi penghalang untuk maju. Nabi Muhammad lahir, yatim. Coba. Ya. Yatim. Kemudian apa? Nabi Muhammad tumbuh besar, bahkan dalam asuhan ibu asuhnya. Halimah As-Sa'diyah, sebelum kembali ke pangkuan ibunya. Usia 6 tahun, wafat ibunya. Jadi 6 tahun ini sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu. Tapi Nabi Muhammad tetap berjuang untuk menjadi manusia yang baik, yang sukses. Beliau di masa kecilnya
Ya, menggembala kambing. Dalam sejarah kan begitu. Yang mana pekerjaan ini apalagi sama anak-anak sekarang jarang sekali yang melakukan pekerjaan ini, apalagi kayak di Balikpapan gitu kan. Kalau saya mungkin di kampung dulu pernah gitu kan, mengembala kambing, domba. Rasulullah memang keadaan situasi waktu itu ya umumnya begitu. Apalagi Nabi Muhammad itu gak sekolah ya. Karena Rasulullah itu nanti setelah dapat wahyu dibimbing oleh yang namanya wahyu. Inilah membuktikan bahwa kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad ya, sebagai ummi, tidak pernah sekolah, tetapi betul-betul beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat luar biasa. Tetapi Rasulullah tetap ya berjuang untuk menjadi manusia yang sukses di masa-masa kecil, menggembala ya. Kemudian masa-masa remaja beliau menjadi seorang pedagang yang jujur, yang mana menjadi kepercayaan dari Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha. Sebelumnya belum menjadi istri beliau, begitu kan? Justru Siti Khadijah ini terpukau, terpesona oleh Nabi Muhammad itu karena kejujurannya. Sehingga luar biasa ya, barang dagangannya itu laris. Laris, sehingga apa sih yang membuat dagang ini laris? Apa teknik-teknik Nabi Muhammad ini? Sehingga barang dagangannya itu menjadi laris. Maka mengutuslah pembantunya namanya Maisarah. Ya, Maisarah itu bukan perempuan gitu kan. Ya, Maisarah itu laki-laki. Untuk melihat bagaimana cara Rasulullah dalam berniaga, dalam berdagang. Ternyata Rasulullah itu betul-betul jujur. Kalau memang modalnya sekian, ya sekian, tidak dikurangi, tidak dilebihi, gitu kan? Kemudian meminta kepada pembelinya, ayo berapa ikhlasnya di dalam membeli. Ya, tetapi ini mungkin cara ini juga belum tentu sanggup ditiru oleh pedagang sekarang, begitu kan ya? Karena apa? Kadang-kadang yang membelinya juga pelit, begitu kan? Ya, membelinya juga pelit. Kalau misalnya modalnya 10.000, paling udahlah 10.500 aja, padahal belum ongkosnya, operasionalnya, gitu kan ya? Maka ya tidak mengapa, artinya ya tidak memberikan memberitahu tentang berapa itu modalnya, kita jangan. Bahkan kalau salah kita akan terjebak ya. Dengan apa? Menipu di dalam jual beli. Sedangkan salah satu pekerjaan yang dicintai oleh Allah itu adalah wal bai'ul mabrur, jual beli yang mabrur. Mabrur itu allazi la ghasya fihi wala khiyanata. Tidak ada unsur saling menipu, berkhianat. Yang palsu dikatakan asli. Ya, sebetulnya modalnya sekian, udah dilebihkan, sekian modalnya juga, perlu ada lebihnya. Ya, daripada kita terjebak dalam jual beli yang ternyata sudah tidak murni lagi, sudah apa adanya aja, kita mau menjual berapa, yang membeli ridho apa enggak, ya nanti tergantung kebijakan daripada pembeli. Intinya konsepnya dalam jual beli itu innamal bai'u antarodin. Jual beli itu ada ridho sama ridho. Kembali kepada tadi, bahwa Nabi Muhammad itu adalah merupakan suri tauladan di masa kanak-kanak. Ya, bagaimana yang harus kita lakukan? Mungkin kita tidak harus mengembala seperti Rasulullah. Tetapi yang kita ambil semangatnya itu, semangatnya terutama kita menuntut ilmu itu yang harus menjadi semangat kita. Ya. Rasulullah mengembala, kita tidak harus mengembala. Tapi ayo menuntut ilmu. Ada sebuah lagu kan. Jangan sedih yatim piatu, tiada punya ayah dan ibu. Tapi sedihlah tak punya ilmu. La 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 la. Jalan yang mana yang harus dituju. Sedih kalau tidak punya ilmu. Masa tua ya, yang semestinya kita itu mendapatkan suatu kehidupan yang layak, kehidupan yang nikmat. Tetapi karena kita bodoh, ya, umumnya dibodohi orang. Ya, karena kita bodoh. Tetapi kita lihat ilmu. Ilmu itu zayyinun li ahli, kata para ulama.
Ilmu itu bisa menjadi hiasan bagi orang yang memiliki ilmu. Hidupnya tidak terlalu capek, ringan-ringan saja dimuliakan dengan ilmu. Begitu kan? Maka adik-adik, mari teladani atau mari kita mempunyai semangat sebagaimana semangatnya Nabi Muhammad SAW. Mari kita persiapkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, bertakwa, berguna bagi nusa, bangsa dan agama kita. Jadi kalau imtak di tangan kiri, kalau imtak di tangan kiri, imtak itu di tangan kanan. Pegang dua-duanya. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Karena kita kan punya dua tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek adalah dunia dengan seluruh isinya. Kita harus jadi orang yang sukses. Di antaranya, ayo belajar yang tekun, jadi orang yang sukses. Kejar cita-citamu. Ya. Dan ada tujuan jangka panjang, akhirat dengan ridho Allahnya. Ini pun jangan dilupakan. Jadi waktunya kita kerja, usaha ya usaha, waktunya kita sholat, ya ibadah. Ada saatnya kita ini terjun ke dalam urusan dunia dengan seluruh isinya. Ada saatnya kita menghambakan diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi orang yang cerdas itu yang bisa membagi waktu secara efektif, secara efisien. Bahkan Al-Imamul Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya-nya itu membagi waktu itu 3, Ustaz. Ya. 24 jam bagi 3. 8 jam untuk bekerja. 8 jam untuk istirahat. 8 jam untuk ibadah. Jadi ada kita untuk bekerja, untuk urusan duniawi. Ada kita waktunya istirahat. Ada waktunya 8 jam kita ini harus dipenuhi dengan ibadah kepada Allah. Sholat, baca Quran, zikir, majlis taklim, silaturahim, begitu kan ya? Nah itu 8 jam. Jadi di sini tidak ada bagian nongkrong di kafe, ya nggak ada, ya. Ya kalau nongkrongnya mungkin silaturahim, datang ke kafe janjian sama teman. Ini lama nih kita dan bincang-bincang seputar pelajaran kita, ya, seputar apa tuh masa depan kita, ya itu mungkin menjadi bagian waktu yang digunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau hanya sekedar game aja, ya tiap hari nggak tahu waktu, pagi, siang, sore, cuma itu urusannya. Nah, maka apa? Maka kita sudah tertipu dengan syaitan, ya, yang memberikan perangkap kepada kita akan selalu melalaikan kita. Ayo, mari kita meneladani Rasulullah, ya, masa kecil, masa remaja, tidak menjadi orang yang manja. Tidak menjadi orang yang manja, tapi terus berjuang, ya, bagaimana bisa menjadi orang yang sukses. Akhirnya apa? Berbuah. Nabi Muhammad dipercaya oleh Siti Khadijah. Bahkan bukan hanya dipercaya berjualan, ya, Rasulullah, Siti Khadijah ini tertarik oleh Rasulullah. Akhirnya menyatakan dirinya untuk dipinang oleh Rasulullah. Luar biasa. Sehingga berhasil untuk dakwahnya. Penopang utamanya itu adalah istrinya Khadijah dengan semua kekayaannya. Tanpa adanya Khadijah secara lahiriah ini, ya. Wallahu a'lam. Karena keberhasilan dalam dakwah Rasulullah tidak lepas daripada istrinya Khadijah alaihassalam yang mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah Nabi. Oleh sebab itu, ayo kepada adik-adik, khususnya siswa-siswi SMP Patra Dharma 1 Kota Balikpapan, melalui momen peringatan Maulid Nabi ini, mari kita tumbuhkan semangat untuk meniru, ya. Tidak harus seperti Nabi, karena Nabi itu memang Nabi, gitu kan ya, pilihan Allah. Tetapi paling tidak ada poin-poin yang harus kita tiru, terutama dalam akhlak. Bagaimana dalam tutur kata, ya. Rasulullah itu tidak pernah menyakitin orang, meskipun disakitin orang. Ya, pernah satu ketika jalan Rasulullah dengan istrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Satu ketika ada orang yang sangat benci kepada Nabi. Dari kejauhan ia sudah salam, tapi salamnya lain. Kalau orang lain kan assalamu alaika ya Rasulullah. Ini asamu. Samu itu racun. Assamu alaika ya Muhammad. Racun buat Muhammad yang kesinggung istrinya. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Langsung dijawab, ya, langsung kesinggung.
Wa alaika sammu wa laknatullah wa azabu. Bagimu juga racun, laknat, azab begitu. Tapi ditenangkan oleh Rasulullah, mahlan ya Umairah. Tenang istriku gitu kan. Nah, jadi Rasulullah itu tidak terpancing emosi ketika ada seseorang yang menyakiti. Tenang. Bahkan perlu dibalas dengan kebaikan. Banyak riwayat hikayat ketika dakwah ke negeri Taif, Rasulullah dilempari sampai berdarah-darah. Bahkan malaikat penjaga bukit Taif menawarkan kepada Nabi Muhammad, Muhammad kalau engkau mau akan aku angkat bukit Taif ini. Aku tumplekkan ke mereka biar mampus kalian. Mungkin kalau mengikuti emosi gitu ya. Tapi Rasulullah tidak, jangka panjang. Jangan. Siapa tahu ke depan ada penduduk Taif ini yang akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Bahkan didoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kaumku sebab mereka orang yang tidak tahu, tidak pernah membalas Rasulullah. Ya. Walaupun beliau disakiti. Pernah satu ketika ada yang mau membunuh Nabi, namanya Daksur. Selesai sholat, Rasulullah itu berbahan di teras masjid. Para sahabatnya pulang. Nah, itu sudah ngintip sejak lama nih Daksur ini mau membunuh Nabi. Ketika Nabi sendirian didekatin, langsung diambil pedang dari sarungnya, ditempelkan di leher Nabi. Hei Muhammad, kamu sekarang sendirian. Siapa yang menolong kamu? Kalau tadi ada sahabat-sahabatmu, temanmu, sekarang ayo, kamu minta tolong sama siapa? Tapi Rasulullah dengan tenang menjawab, Allah yang akan menolong saya. Mendengar kalimat Allah yang diucapkan ya oleh seseorang yang hatinya bersih, seseorang yang dekat dengan Allah, makhluk pilihan Allah, menimbulkan kekuatan dahsyat yang luar biasa sampai gemetar mendengar Allah. Mungkin kalau disebut Allah, kalau kita biasa-biasa saja ya, tapi yang mengucapkan ini kan Rasulullah. Allah gemetar, Daksur gemetar, ingat dingin bercucuran. Pedangnya yang dipegang di tangan, licin, ada apa? Ada keringatnya jatuh. Melihat jatuh diambil oleh Rasulullah, dibalikkan ke lehernya Daksur. Daksur, sekarang berbalik ini. Ya, pedang sudah ada di tangan saya. Kalau lehermu aku tebas, siapa yang menolong kamu? Gak ada Muhammad, gak ada yang nolong saya, maafkan saya. Oh jadi kamu minta dimaafkan ya. Baik, kalau minta dimaafkan, yang terpenting kamu jangan ulangi perbuatanmu ya. Ya, kamu kalau bisa kamu tobat, ya ini pedangmu, kamu balik, jangan kamu ulangi lagi perbuatan. Luar biasa. Kalau kita mungkin mampus sekalian kamu, Rasulullah. Mungkin kita ada perselisihan dengan teman, ya jangan berlarut-larut. Ya, kita jadilah pemaaf, saling memaafkan. Inilah contoh akhlak yang harus ditiru oleh Rasulullah. Beliau sabar meskipun disakiti. Inilah salah satu senjata. Senjatanya para nabi itu kan diantaranya sabar. Ada 5 nabi namanya ulul azmi. Orang yang mempunyai kesabaran tingkat tinggi yang luar biasa. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Luar biasa ditilu kesabaran. Syukur, Nabi Muhammad harus ditilu syukurnya. Kita bersyukur masih ada ayahanda kita ada, bunda kita ada. Mungkin di sekeliling kita saudara-saudara kita yang baik. Tapi Nabi Muhammad 6 tahun sudah lewat, yatim piatu, gak ada ayah, gak ada ibu. 8 tahun kakeknya pun meninggal. Hidup di lingkungan keluarga yang memusuhinya. Coba. Hanya Abu Thalib saja yang membela mati-matian Rasulullah SAW. Tetapi apa? Tetap beliau bersabar dan beliau tetap bersyukur. Ya, beliau diriwayatkan ya selalu sholat dengan tekun, dengan rajin, bahkan sampai bengkak-bengkak kakinya karena syukur kepada Allah. Sampai dikatakan oleh istrinya, ya Rasulullah, kenapa engkau terlalu berlebih-lebihan di dalam sholat? Ya, sudahlah aja ya Rasul. Ya, kan engkau sudah dapat jaminan ampun dari Rasul, dari Allah. Bahwa apa? Dosamu yang awal, yang akhir, itu sudah diampuni oleh Allah. Orang lain belum masuk surga, Nabi Muhammad kan masuk surga duluan. Umatnya masuk surga duluan. Tadi kan sama Bapak Kepala Sekolah kita sudah disinggung. Ya, Rasulullah itu adalah memberikan syafaat kepada kita kalau mengandalkan amal kita. Amal kita belum tentu banyak. Sholat kita, puasa kita kurang. Untung kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang mendapatkan garansi dari Allah. Waktu Rasulullah mendekati ajal, ya, ketika Rasulullah mau meninggal nih, adik-adik mau wafat, apa yang keluar dari lidah beliau? Ummati, ummati, ummati. Jadi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu umat, bukan kekayaan, bukan pangkat dan jabatan, bukan. Ya, tapi umat. Bagaimana umat setelah aku meninggal, setelah aku wafat? Tapi datanglah malaikat Jibril membawa pesan Allah. Muhammad, engkau tidak usah khawatir, engkau tidak usah cemas. Kamu dan umatmu sudah dapatkan garansi dari Allah. Apa kata Allah? Ini haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali engkau sudah masuk duluan. Dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali umatmu sudah masuk duluan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Inilah kita sebagai umat yang harus bangga, tapi juga harus tadi berusaha meneladani, ya, berusaha bagaimana kita mencontoh perilaku akhlak Rasulullah, bersyukur, bengkak-bengkak, ditanya sama istrinya, kenapa engkau sampai bengkak-bengkak begitu? Ya, dikatakan oleh Rasulullah, wahai istriku, apalah uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai istriku, apakah aku enggak senang kalau dikatakan oleh Allah abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur. Ya, makin diampuni, makin banyak syukurnya. Kita belum tentu ada garansi pengampunan, tapi kurang syukur kita. Malah banyak yang kufur kita, banyak mengeluh, begitu kan ya. Nah, karena COVID, tidak usah mengeluh dengan COVID. Ayo tetap kita optimis. Ya, sembari kita berikhtiar. Ya, adanya kita himbauan memakai masker, adanya himbauan kita interaksi, ya dibatasin, begitu kan ya, social distancing. Kemudian kita juga bagaimana selalu membudayakan hidup bersih, terutama cuci tangan. Ini bagian daripada ikhtiar. Dan jangan lupa juga doa. Oleh sebab itu teruslah berdoa kepada Allah, sang pemilik kehidupan. Hakikatnya virus ini diciptakan. Apapun motifnya, barangkali ada juga sebagian narasi bahwa ini adalah konspirasi atau apa. Terlepas daripada itu, kalau gak diizinkan oleh Allah, nggak akan terjadi semua ini. Ya, oleh sebab itu kembali kepada Allah. Ya, kehidupan ini kembali kepada Allah. Jangan kita pesimis, ayo kita optimis. Insya Allah satu ketika kita akan kembali kepada kehidupan yang normal. Ya, kita biasa seperti biasa. Ya, yang terpenting terus berikhtiar, terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah barangkali sekelumit tentang esensi daripada peringatan Maulid Nabi ini, di mana yang terpenting adalah meneladani akhlak, ya, akhlak daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama adik-adik, ya, siswa-siswi, Pak Ustadz doakan semuanya menjadi putra-putri yang soleh, pelanjut sejarah, penerus cerita, ya, bagaimana Rasulullah juga mengamanahkan pada kita itu harus ada keturunan. Anamu kasrun bikumul umam, umatku menjadi banyak, ya, kalau kamu punya keturunan dan didik putra-putri kita itu menjadi putra-putri yang soleh dan soleh, penerus perjuangan agama, khususnya agama kita, agama Islam. Tetapi Islam yang rahmatan lil alamin, menyayangi semua makhluk Allah, berdakwahnya mengajak, tidak mengejek, merangkul, tidak memukul, berdakwah dengan saling menyayangi, tidak saling membenci. Yang diharapkan sebagaimana dakwahnya Rasulullah, sehingga semuanya tertarik, bukan karena sering menangnya perang, bukan, karena semuanya tertarik karena keluhuran dakwah Rasulullah. Ada satu cerita, mungkin cerita ini, hikayat ini sudah sering kita dengar, ya, tentang Rasulullah bagaimana menghadapi seorang Yahudi buta, pengemis, ya. Nah, padahal Yahudi buta pengemis ini tiap hari kepada orang-orang mengatakan, kamu jangan tertipu dengan Muhammad. Muhammad orang gila, orang sinting. Muhammad tukang sihir. Macam-macam yang terucap dari mulutnya. Tapi Nabi Muhammad berdakwah dengan membawakan makanan kepada Yahudi buta yang apa? Yang tadi pengemis ini. Dan nggak tahu dia, karena dia buta. Bukan hanya diberikan makanannya, tetapi kalau keras, kalau perlu dilembutkan, disuapin Yahudi buta sampai merasa nyaman, merasa tenang di samping Rasulullah, dan ini dilakukan sampai wafat. Kemudian wafat, nggak tahu si Yahudi ini bahwa yang biasa dicaci makinya itu wafat. Ya.
Kemudian penggantinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha nanya kepada putrinya. Siti Aisyah ini kan putrinya Abu Bakar. Gitu kan? Nanya, putriku, apa yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah tapi belum pernah ayahanda lakukan satu lagi. Biasanya kalau pagi Nabi Muhammad itu Rasulullah itu menyuapin seorang pengemis. Ya, di pojok pasar situ di Madinah ada pengemis. Itu biasa datang ngasih makanan. Ya, akhirnya pagi-pagi bawa makanan dicari. Seperti biasa dicaci, dimaki. Ya, sampai gemetar nih Abu Bakar. Ya, namanya juga gitu kan ya. Ya manusiawi mungkin. Ya, tetapi beliau berusaha tenang, berusaha sabar. Ya, kemudian dikasihkan makanannya. Ya, kasihkan makanannya agak berontak. Ya, siapa yang ngasih makanan ini? Kok nggak biasanya ini? Gitu kan? Biasanya ngasih makanan saya itu lembut, tenang. Bahkan kalau ada yang keras-keras dilembutkan dengan berlinang air mata. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, Yahudi, kamu tahu nggak? Ya pengemis, bahwa orang yang biasa nyuapin kamu itu telah wafat, telah meninggal. Kaget. Kapan meninggalnya? Kok saya nggak tahu? Belum saya temukan orang baik seperti dia. Ya, tapi saya belum mengenal namanya. Tolong dikasih tahu. Pengemis, kamu memangnya nggak tahu selama ini? Yang biasa nyuapin kamu itu namanya Muhammad Rasulullah. Kaget. Sampai-sampai nangis dia merangkul kepada Sayyidina Abu Bakar dan bersyahadat masuk Islam. Karena ini akhlak Rasulullah. Itu mari kita meniru akhlak Nabi ya. Selalu memaafkan, selalu rukun dengan teman. Tiru juga semangatnya belajar ya. Kokohkan, kuatkan iman Islam kita ya. Mudah-mudahan kita menjadi penerus-penerus ya. Umat Rasulullah yang juga bisa meneladani akhlak Rasulullah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Langsung doa atau ya. Baik, kita berdoa kepada Allah ya. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah ya, keberkahan dari Allah. Kita semua jadikan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, selalu bersabar, dan menjadi orang-orang yang akan sukses di dunia sebagai tujuan jangka pendek, terlebih di akhirat sebagai tujuan jangka panjang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an taman mubarakan khalisan mukhlisan liwajhika wa sababan lil mardatika bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maghfura. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad warham li ummati sayyidina Muhammad wa aslih li ummati sayyidina Muhammad wa farij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Balikpapan kotanya bersih. Cukup sekian, terima kasih. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Khirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama serta doa yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Endang Zailani. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi dapat kita resapi dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Para hadirin sekalian, anak-anak semua yang dimuliakan Allah, sebelum acara kita tutup, perkenankanlah kami di sini mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada acara Maulid Nabi ini. Dan apabila saya dalam membawakan acara terdapat kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.